Hari ini kita akan belajar mengenai uji korelasi dan bagaimana cara atau langkah untuk menguji korelasi ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa untuk mempelajari mengenai pengujian korelasi di bukunya kalian masing-masing. Kemudian saya juga sudah memberi file di Microsoft Excel ya, boleh dibuka teman-teman mahasiswa. Kalau minggu lalu teman-teman sudah mempelajari mengenai persamaan regresi, kemudian ada uji linearitas, serta ada uji keberartian. Hari ini kita akan belajar mengenai korelasi. Nah, korelasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di antara variabel bebas dan variabel terikat itu terdapat hubungan. Nah, hubungannya nanti ada hubungan yang kuat, lemah, ya. Ada sangat lemah juga, nanti kalian bisa cari mengenai kriteria korelasi dari Guilford. Ya, coba bisa dicari ya. Nah, tujuannya apa sih? Tadi sudah Ibu sampaikan di awal, uji korelasi ini untuk mengetahui seberapa kuat hubungan. Nah, kalau di antara dua variabel itu tidak terdapat korelasi, maka pengujian regresi. Regresi kan pengaruh ya, kalau korelasi itu hubungan. Kalau tidak ada hubungannya, maka tidak perlu dilakukan uji regresi seperti itu. Atau regresi ini nantinya, ya salah satu uji korelasi ini merupakan langkah keempat dari pengujian regresi. Bentar, Ibu tuliskan ya. Nah, untuk uji regresi, dia ada 5 langkah ya. Yang pertama, untuk menentukan persamaan regresi. Kemudian yang kedua adalah uji linearitas. Yang kedua, uji keberartian. Yang keempat adalah uji korelasi. Teman-teman bisa mencatat ya. Yang kelima adalah menentukan besarnya pengaruh dengan koefisien determinasi. Nah, ini langkah uji regresi. Sebenarnya sebelum menguji regresi, ini ada uji prasyarat dulu. Tetapi untuk mata kuliah ini kita tidak pelajari ya. Nah, prasyaratnya tentunya ada uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, kemudian ada uji heteroskedastis, ada uji multikolinearitas. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ini di semester depan ya. Nah, tetapi yang akan kita pelajari adalah 5 langkah ya, 5 langkah pengujian regresi di sebelah kiri. Oke. Jadi hari ini kita sudah sampai di nomor 4 ya. Oke. Bisa dipahami, kemarin kita sudah menentukan persamaan regresi, kemudian teman-teman secara mandiri mempelajari mengenai uji linearitas dan uji keberartian. Hari ini kita akan uji korelasi. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum? Belum ada, Bu. Oke, jika belum ada, kita ke uji korelasi. Ibu langsung aja nggih. Kita ke contoh 4.1 di mana di sana diketahui data. Teman-teman sudah membuka filenya?
Bu, sudah. Udah ya. Kita fokus ke yang Ibu warnai hijau ya, yang uji kelayakan korelasi. Oke ya. Nah, di sini kita punya data yaitu penghasilan setiap bulan kepala keluarga dan besarnya pengeluaran. Nah, X menyatakan besarnya penghasilan, ya, dan Y adalah besarnya pengeluaran. Di sini akan diuji mengenai bagaimana besarnya koefisien korelasi atau R ya, kita membuat notasinya ya. R adalah koefisien korelasinya. Nah, bagaimana korelasi antara besarnya penghasilan dengan besarnya pengeluaran? Di sini X-nya tadi besarnya penghasilan dinyatakan dalam jutaan rupiah, dan Y-nya adalah besarnya pengeluaran. X penghasilan, Y-nya pengeluaran. Ya. Kemudian, nah untuk melakukan atau menghitung besarnya koefisien korelasi, nah kita hitung pakai rumus ini ya. Ini adalah rumus korelasi dari product moment. Jadi Ibu kenalkan dulu, korelasi itu ada banyak. Nah tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa uji regresi dimulai dari uji normalitas. Korelasi product moment, ini rumus ini ya, ini namanya korelasi product moment, digunakan jika datanya normal. Nah, bagaimana jika datanya tidak normal? Kita pakai jenis korelasi yang lain, ada korelasi Kendall-Tau, kemudian ada korelasi Spearman rank, dan lain sebagainya. Jadi banyak, tidak hanya rumus ini. Nanti kalau teman-teman misalkan belajar sendiri loh, ternyata kok rumusnya beda ya, tidak seperti yang ada di buku, misalkan seperti itu. Kita fokuskan di sini R, X, Y di sini adalah korelasi product moment. Ya. Rumusnya adalah N sigma XI. YI dikurangi sigma XI dikalikan dengan sigma YI dibagi dengan akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikalikan dengan N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Nah, langkah pertama, kita sudah membuat atau mempunyai tabel. Saya rasa teman-teman kita di pertemuan ketika menentukan persamaan regresi, kita sudah punya tabel ini. Betul ya? Tabel ini kita gunakan kembali. Ya. Kita kuadratkan XI-nya. Saya rasa mudah ya. Jadi nilainya 4 di sini, X1 4 kita kuadratkan menjadi 16. 3,8 kita kuadratkan. Nah, kita pakai rumus Excel biar cepat ya. Kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, di sini sudah ada, kita hitung ada sigma XI kuadrat, ada sigma YI kuadrat, kemudian ada XI YI. Nah, 3 komponen ini kita perlukan. Nantinya juga kita perlu sigma XI di sini, jumlah dari XI, jumlah dari YI juga. Sampai di sini unsur-unsur yang diperlukan untuk menentukan besarnya R atau korelasi, apakah teman-teman sudah bisa? Mengapa kita butuh 3 kolom tambahan ini? Sudah? Boleh Ibu lanjut? Nggih, Bu, sakit. Oke, kemudian kita menghitung besarnya R. Nah, di sini ya. Nih. Kalau teman-teman menggunakan menghitung dengan dibantu dengan Excel, maka kalian tulis dulu rumusnya di sini, biar nggak bingung. Oke. Kemudian kita selesaikan satu persatu, Pak. Gunakan logika matematika kalian. Oke. Kita pakai rumus sama dengan, lihat, pembilangnya kita dulukan. Kita kasih kurung untuk pembilang. Di sini ada beberapa suku di sini. Tentunya kita kan kerjakan ini dulu. N kali sigma XI YI kan. Nah, kita pakai kurung lagi. N-nya adalah 15 dikali sigma XI YI. XI YI kan di sini jumlahnya. Nah, kita kurungi. Ya. Karena rumusnya di sini N sigma XI YI. Ya, kita kan mau mengerjakan ini dulu. Kemudian dikurangi
sigma XI, hati-hati, sigma XI di sini, karena kita kan mau mengerjakannya sigma XI kali sigma YI, sebelum dikurangkan makanya kita pakai kurung. Sigma XI dikali dengan sigma YI. Ini ya. Kemudian kita bagi, nah baginya di sini kan penyebutnya itu kan akar ya, pakai SIRT. Nah, square root akar dari. Nah, di sini akarnya ini banyak. Makanya kita kerjakan satu persatu. N 15 dikali dengan sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat di sini dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Nah, ini kita tambahi satu lagi kurungnya. Dikalikan dengan, nah, ini ya, N-nya 15 dikali dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Kurang nih. Coba Ibu dibantu koreksi. Itu Bu setelah C17 nih Bu. Kurang Kira satu ya. kurung ya. Yeah. Oke. Ini ya, bisa ya. Jadi kalau mau menggunakan rumus Excel harus hati-hati sekali ya. Karena kayak tadi kurung satu aja kan akan mempengaruhi. Ternyata kita nggak bisa mengoperasikan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, inilah rentang nilai, inilah nilai R-nya, yaitu ketemu 0,9368. Kemudian, jika teman-teman menghitung ya, untuk secara teori, nilai R ini berada pada rentang 0 sampai 1. R-nya juga bisa bernilai negatif ya. Misalkan negatif 0,936 itu bisa. Oke. Nilai positif atau negatif itu menunjukkan kalau positif berarti hubungannya adalah hubungan yang positif. Misalkan ini hasilnya kan 0,938. Interpretasinya adalah terdapat hubungan yang positif antara pendapatan dan pengeluaran. Artinya apa? Semakin besar pendapatan, maka pengeluaran akan semakin besar. Dia berlaku positif. Positif, gitu ya. Semakin kecil pengeluaran, semakin kecil pendapatan, maka pengeluarannya akan semakin kecil. Paham? Ada enggak misalkan variabel yang nantinya R-nya bersifat negatif? Ada juga, ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kecemasan belajar terhadap hasil belajar. Hubungan antara kecemasan dan hasil belajar. Kira-kira secara teori R-nya nantinya akan bernilai negatif atau positif? Negatif ya. Semakin tinggi kecemasan, maka hasil belajarnya semakin rendah. Semakin rendah, Bu. Ya kan? Kan kebalikan tuh. Semakin rendah kecemasan, hasil belajarnya semakin tinggi. Maka bentuk-bentuk yang seperti itu, R-nya nanti nilainya akan negatif. Tetapi ketika kita mau mengelompokkan atau menentukan kriteria R-nya, maka nilai positif dan negatif itu tidak digunakan atau diabaikan. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau bertanya enggak sampai di sini? Halo? Belum, Bu. Belum? Oke, nanti untuk kriteria dari korelasinya teman-teman bisa cari sendiri ya.
kriteria korelasi di bukunya Sugiono ada, di internet juga banyak, ya. Kalau nah ini kan mendekati 1 nilai korelasinya, maka dia korelasinya ini sangat kuat atau sangat tinggi. Kemudian setelah kita bisa menentukan besarnya korelasi, maka kita akan melakukan pengujian kelayakan korelasi. Nah, teman-teman, ketika mengerjakan tugas tentunya atau mengerjakan langkah-langkah pengujian, kalian harus melewati setidaknya 5 ya. Ada perumusan hipotesis, besaran yang diperlukan, statistik uji, kemudian batas kritis, ada kriteria pengujian dan penarikan kesimpulan. Seperti ini. Ini baru 1 ya. Tadi kan regresi ada 5, ya kan? Menentukan persamaan, kemudian uji linearitas. Uji linearitas di dalamnya ada 5 langkah uji ini. Uji keberartian di dalamnya ada 5 langkah. Uji korelasi di dalamnya ada 5 langkah. Nanti jadi ada buahnya, ada urutan yang sangat panjang ya untuk uji regresi. Gitu ya. Jadi tidak boleh tiba-tiba kamu nulis R-nya berapa, T-nya berapa, enggak boleh. Jadi tetap harus ada bentuk seperti ini. Ya, ini loh, Ibu kan tadi sudah nulis di sampingnya. Ini ada uji linearitas, ada tahapannya, ada uji keberartian, juga ada tahapannya. Ya kan? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum, Bu. Oke, kita lanjut ya. Untuk uji kelayakan korelasi, kita langkah pertama adalah perumusan hipotesis. H0 sama dengan rho, ini kayak P, seperti huruf P tapi miring ya, bacanya rho. Rho adalah korelasi untuk populasi. Ya. Rho adalah penaksir titik dari korelasi untuk populasi. Nah, untuk sampel dia parameternya adalah R. Ya. Seperti ketika pengujian min, ya kan? Min itu kan pakainya mu untuk populasi, untuk sampel pakainya X bar. Nah, sekarang rho itu korelasi untuk populasi, untuk parameter sampelnya adalah R. Jadi di sini hipotesisnya rho, tetapi yang diuji nanti adalah R. Jadi jangan bingung ya. Rho sama dengan 0 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y. Kemudian H1, mohon maaf nanti tolong diedit ya. Di sini H1 atau HA. Kalau di buku ini pakai HA, saya pakai HA aja. HA, rho-nya tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y. Untuk besaran yang diperlukan, kita memerlukan R ya, nilai R yang tadi kita sudah hitung, yang hasilnya adalah 0,93686. Ini pakai korelasi product moment ya. Ibu tuliskan di sini biar nggak lupa. Korelasi product moment ya. Kemudian, nah statistik uji yang digunakan yaitu kita akan menguji dengan uji T, di mana rumusnya adalah T sama dengan R dikali akar N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi R kuadrat. Nah, hasilnya kita juga menggunakan Excel ya. Saya menghitung sama dengan rumusnya adalah R-nya kita ambil dari sel ini, sel C30 atau 0,93 dikalikan dengan akar dari N dikurangi 2, N-nya 15 dikurangi 2, saya tuliskan 13, dibagi dengan 1 dikurangi R kuadratnya. Hasilnya adalah 9,659. Untuk kriteria pengujiannya, untuk alfa 0,05 diperoleh di sini ya, DK-nya kita pakai N dikurangi 2, N-nya 15 dikurangi 2 adalah 13, T-tabelnya, nah T-tabelnya mengapa ketemu 0,975? Ada yang tahu enggak? Di sini 0,975. Apa yang tahu? 1 dikurangi 0,5 kali alfa.
Oke, bagus ya Mas Zulfikar ya. 1 dikurangin setengah alfa ya. Kenapa kok 1 dikurangi setengah alfa? Ada yang tahu? Halo? Kenapa Zul? Kok 1 Uji dikurangi tabel setengah T, alfa? Bu. Karena? Uji tabel T. Karena uji tabel T? Iya, betul uji tabel T. Tapi kan ada yang tidak dibagi dengan setengah alfanya. 1 dikurangi alfa. Ada yang 1 dikurangi setengah alfa. Ada yang tahu enggak alasannya kenapa? Kenapa? Enggak tahu. Karena ujinya 2 pihak. Ya. Lihat di sini. Di sini ya, dia tidak pakai lebih dari atau kurang dari. Dia kan pakai sama dengan dan tidak sama dengan. Berarti ujinya uji 2 pihak. Uji T 2 pihak. Nah, kalau mau digambar, ya grafiknya itu seperti ini. Ini kan grafik normal ya. Nah, daerah penerimaan H0 itu yang diarsir. Yang ini 0 di sini. Di sini adalah T tabel. Di sini adalah negatif T tabel. Nah, kenapa kok alfanya dibagi 2 atau setengah alfa tadi ya? 1 dikurangi setengah alfa. Itu karena dia uji 2 pihak. Kan ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Maka alfanya dibagi 2. Seperti itu. Ya. Yang di tengah ini, yang Ibu beri warna kuning. Ya. Di sini adalah daerah penerimaan H0. Di sini H0 H0 diterima. Nah, jadi seperti itu. Kalian lihat T hitungnya hasilnya adalah 9,659. Sedangkan T tabelnya di sana adalah 2,16. Artinya apa? Di sini 2,16. Yang di sini negatif 2,16. Ya. Ternyata T hitungmu kan 9, sekian. T hitungmu ada di sini. Berarti dia masuk di arsiran merah. Arsiran merah artinya apa? H0-nya ditolak. Gitu ya ceritanya ya. Kenapa kok alfanya dibagi 2? Karena uji 2 pihak. Ya. Kelihatan ya gambar saya ya di tempatmu ya Nang ya, Mbak ya? Iya, Bu. Kelihatan Bu. Oke. Nah, setelah kriteria pengujian itu kita menyimpulkan bahwa H0-nya ditolak. H0 ditolak berarti menerima HA. Menerima HA artinya rho-nya tidak sama dengan 0. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan jumlah pengeluaran. Bisa dipahami sayangku? Halo? Iya, Bu. Bisa? Ada yang mau bertanya enggak? Ini kita menggunakan Excel ya. Ada Saya yang mau sudah... tanya, Bu. Oh ya, silakan. Tapi yang pertemuan kemarin. Oh gitu, ya boleh. Itu yang pertemuan kemarin saya lihat di buku kan ada tanda sigma double, Bu, itu. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Ini, yang ini ya. Oke, Iya, Bu, seperti itu. sebentar. Sebentar ya Mas Puji, kita tampung dulu pertanyaannya. Untuk teman-teman yang menanyakan uji kelayakan korelasi, apakah sudah jelas semuanya? Ini mudah ya, lebih mudah daripada pertemuan minggu lalu ya. Iya, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak? Laila? Belum, Bu. Laila bisa? Laila Lili? Insya Allah, Bu.
Insya Allah itu kalau jawabannya kalian itu meragukan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Puji. Mas Puji, pertanyaannya adalah, mengapa ada tanda sigma kok sampai 2 kali gitu ya, Mas Puji ya? Nggih, Bu. Nah, kalau di sini, yang mau ditanyakan yang apa, Mas? Dua-duanya? Dua-duanya, Bu. Oke, kalau saya melihat di sini, ya, setiap buku itu punya style rumus yang berbeda-beda, Mas Puji. Nanti ada yang pakai namanya JKT, ya, bukan JKT48, enggak ya. Jadi dia pakai jangkauan gitu. Jadi beda-beda untuk rumusnya, untuk regresi, ya. Lah, kebetulan di buku kita, di bukunya Nar Herianto ini, dia pakai tanda sigmanya kok sampai 2 kali. Maknanya apa sih? Gitu, nggih. Nah, kalau Ibu asumsikan di sini, ya setelah Bu Ratri hitung, ternyata di sini dia menyatakan jumlah, Mas Puji. Nggih. Jadi SSE adalah jumlah dari YIJ dikurangi Y topi IJ dikuadratkan. Kalau saya menghitung ya jumlahnya cukup 1 kali. Ya, di jumlah. Jadi kita saya kalau misalkan mau cari SSE, berarti saya butuh YIJ dikurangi Y topi IJ. Gitu kan? Berarti Bu Ratri butuh kolom YIJ dikurangi Y topi IJ di sini. Ya. Jadi saya jumlahkan dari X1 sampai X15. Tetapi datanya kita urutkan dulu. Ya. Ini sudah saya urutkan. Mengurutkan bisa pakai Excel? Halo? Lupa, Bu. Lupa. Oke, kalau lupa tak ajari. Nah, contohnya ini ya, kita mau mengurutkan. Kita blok di sini. Nah, kalian pakai praktek enggak? Ini atau jangan-jangan kayak saya kayak radio nih. Enggak praktek, enggak buka laptop. Buka, Bu. Buka laptop, Bu. Enggak ya, ini di blok, kemudian custom sort. Nah, sort by, nah dilihat ya. Sort by kolom B. Kolom B, ya dia dipilih ordernya, urutannya, smallest to largest. Artinya dari yang kecil sampai yang besar. Jadi oke. Nah, kayak gini, nanti dia urut. Lah sampingnya wis menyesuaikan otomatis. Gitu ya, Ibu ulangi. Oke, sort and filter, kemudian custom sort. Ya, semuanya praktek yang pakai laptop. Terus sort by kolom B, kemudian dipilih yang smallest to largest. Oke, gini ya. Nanti kalian urutkan yang ini, data ini. Ini saya pakai data yang kemarin, cuman Ibu tambahin yang 11 ini. Karena kemarin ada teman mahasiswa yang nggak tahu bedanya antara SSE, SSPE, SSTO. Katanya rumusnya sama semua, beda guys ya. Rumusnya beda. Bedanya apa? Lihat. SSPE dia Y bar ya, Y bar IJ. Kalau SSTO Y bar aja. Jadi rata-rata dari Y. Kalau SSPE rata-rata dari YIJ. Hati-hati. Cara mengukurnya juga beda. Ya. Jadi kita butuh beberapa bantuan di sini Y bar IJ. Ya. Artinya kita rata-rata dari Y dengan nilai X yang sama. Ini X-nya kan 2,5 ada 2. Kita rata-rata Y-nya 2 dan 2,1. Dapatnya ini. Gitu. Jadi hati-hati, pelan-pelan banget. Kalau mau manual ya boleh. Ya, tapi ini sangat riskan sekali menurut Bu Ratri. Jadi kalau boleh menyarankan Bu Ratri ya, teman-teman mahasiswa jika belajar tuh satu persatu pelan-pelan, dilihat bukunya.
Mengapa kok nilainya bisa ini? Mengapa kok bisa ini? Jadi jangan langsung kalian lihat, loh rumusnya sama, kenapa istilahnya nggak disamakan aja? Ya matematika nggak bisa seperti itu, nggih. Sama-sama Y-bar, tapi di sini Y-bar IJ sama Y-bar aja. Nggih, hati-hati sekali. Gitu Mas Puji, sudah bisa dipahami nah? Nggih, Bu, sampun. Terima kasih, Jadi Bu. iya, jadi kita menjumlahkan nilai dari sini aja. Kalau sudah dapat YIJ dikurangi Y bar IJ kuadrat kan? Kalau kita mau cari sigmanya langsung dijumlahkan aja. Saya juga kurang paham mengapa kok Narherianto ini pakai sigmanya sampai 2 kali begitu. Itu Mas Puji jawaban dari Bu Ratri. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada? Jika belum ada, di pertemuan berikutnya, teman-teman saya harapkan siapkan SPSS, ya, karena kita akan praktek regresi dari awal, dari uji persamaannya, sampai dengan menentukan koefisien determinasinya. Jadi kita akan menggunakan SPSS. Ada yang mau bertanya enggak? Belum? Kalau belum, Ibu cukupkan untuk uji kelayakan korelasi dan penentuan besarnya korelasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima